Ya, di saat Amerika Serikat ini bersiap menaikkan tarif hingga 145% untuk produk-produk dari China, Beijing tak tinggal diam. Bukan mengerem, justru tancap gas dengan mengirim barang dalam volume besar ke pasar-pasar alternatif. Apa strategi di balik langkah ini dan apa dampaknya untuk Indonesia? Kita akan bahas bersama. Ya, ekonomi China ini kembali memberikan kejutan. Pada Juni 2025, ekspor China ini tercatat melesat 5,8% secara tahunan. Dan angka ini bukan hanya lebih tinggi dari bulan sebelumnya, tapi juga melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 5%. Lonjakan ini didorong oleh pengiriman barang yang kuat ke negara non-Amerika Serikat dan meredanya tekanan dagang setelah gencatan senjata tarif sementara dengan Washington. Ji Weizhang, Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management menilai ekspor yang kuat membantu menutup kelemahan permintaan domestik dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi agar tetap dekat dengan target 5%. Senada dengan ekspor, data impor China juga menunjukkan perbaikan dengan kenaikan 1,1%. Menandai pertumbuhan pertama tahun ini. Namun angka ini masih di bawah ekspektasi pasar. Dan menariknya, ekspor ke Amerika Serikat ini justru turun ke minus 16,1% secara tahunan. Meski laju penurunannya ini melambat. Sebaliknya ekspor ke ASEAN ini justru melonjak tajam. Ada kenaikan 16,8% dan sementara ke Uni Eropa ini naik ke 7,6%. Secara total selama paruh pertama 2025 ekspor China naik hampir 6%, sementara impor turun 3,9%. Hal ini menghasilkan surplus perdagangan mendesak ke angka 586 miliar US dollar atau ini naik 35% dari tahun sebelumnya. Dan kontribusi terbesar ini datang dari komoditas atau komoditas strategis gitu ya, termasuk tanah jarang yang naik. Ini naiknya cukup signifikan, ada 60,3%. Selain itu baja ini juga naik 10%, sirkuit terpadu naik 25,5%. Untuk komoditas mobil dan kapal ini juga naik, di mana mobil ini ada kenaikan 27,4% dan kapal 11,9%. Meski angka ini mengesankan, tapi para analis memperingatkan bahwa momentum ekspor ini bisa melemah apabila ketegangan dagang dengan AS memanas kembali, khususnya jika tarif baru ini mulai berlaku pada awal Agustus nanti. Selanjutnya, salah satu fenomena yang mendorong lonjakan ekspor Cina adalah front loading. Di mana front loading ini adalah percepatan pengiriman sebelum tarif baru dari Amerika Serikat yang berlaku nanti pada tanggal 1 Agustus 2025. Jadi eksportir China dan perusahaan AS sama-sama nggak ingin ambil resiko sehingga mereka berburu waktu untuk mengirim pesanan secepat mungkin sebelum tarif naik lebih dari 100% per tanggal 1 Agustus 2025 nanti. Jadi data terbaru dari Bea Cukai China yang dirilis pada Senin 14 Juli 2025 menunjukkan bahwa pengiriman keluar dari China pada Juni naik 5,8% secara tahunan atau year on year. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pasar 5% dan juga melampaui pertumbuhan pada Mei yang hanya 4,8%. Chim Lee, analis senior dari Economist Intelligence Unit, menyebutkan ada tanda-tanda bahwa front loading ini sudah mulai bereda. Jadi tarif pengiriman untuk kargo dari China ke AS ini sudah mulai turun, mengindikasikan bahwa pasar sedang beradaptasi. Meskipun begitu, agenda front loading ini masih berlangsung, terutama di pusat-pusat ekspedisi di kawasan Asia Tenggara. Dan hal ini diperkuat oleh data lain yang menunjukkan ekspor China dari gudang-gudang di Asia Tenggara ini melesat hingga 16,8%. Sisi impor ini juga tunjukkan pemulihan naik 1,1% di Juni dan menandai pertumbuhan pertama tahun ini dan membantu mengangkat sentimen pasar. Hal ini dibuktikan dengan perdagangan Tiongkok yang surplus pada Juni mencapai 114,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini naik dari 103,22 miliar dolar AS pada Mei. Namun analis Zi Chunhuang dari Capital Economics mengingatkan jika tarif tambahan tetap
tinggi di atas 35%, maka produsen Cina ini akan semakin sulit untuk ekspansi pasar global. Pertumbuhan ekspor pun diperkirakan akan melambat dalam kuartal-kuartal mendatang. Selanjutnya kita lihat ini adalah data di mana nilai ekspor dari China ke Asia Tenggara. Jadi kawasan ASEAN ini seperti menjadi primadona ekspor baru bagi China. Data dari otoritas Bea Cukai China menunjukkan ekspor ke ASEAN di Juni 2025 ini tercatat sebesar 55,06 miliar dolar AS dan ini naik 16,4% dibandingkan Juni tahun lalu. Dan yang menarik, Vietnam. Nah, jadi Vietnam ini menjadi tujuan ekspor utama China di kawasan Asia Tenggara. Nilai ekspor China ke Vietnam ini naik ya, secara year on year 23,8%, mencapai lebih dari 16 miliar dolar AS atau tepatnya 16,27 USD begitu. Vietnam ini tetap jadi mitra utama, memang berkat karena infrastruktur yang siap dan letak geografis yang tentunya strategis. Negara ASEAN lainnya ini juga menunjukkan kenaikan impresif. Ekspor Tiongkok ke Thailand ini naik 27,9%, di mana nilainya ini mencapai 8,95 USD. Ke Malaysia ini juga naik hampir 10%, dengan angka tepatnya 9,83 miliar dolar US. Ke Singapura ini juga naik lebih dari 10%. Ke Filipina ini juga naik lebih dari 10% dengan angka 10,2% meski sedikit turun secara bulanan. Dan tren ini mengindikasikan adanya strategi diversifikasi pasar oleh China di tengah gejolak perdagangan global, khususnya untuk menghindari pengaruh langsung dari kebijakan tarif AS. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan Indonesia, begitu ya. Di tengah melonjaknya ekspor China ke negara-negara ASEAN, Indonesia ini ternyata tercatat sebagai negara dengan kenaikan paling rendah secara tahunan. Pada Juni 2025, ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar 7,13 miliar dolar Amerika atau setara 115 triliun rupiah. Ini ada kenaikan memang, tapi tidak seperti negara ASEAN lainnya. Kenaikannya ini hanya 8,8% year on year. Secara bulanan kenaikan ekspor ke Indonesia juga tipis, ini hanya 0,6%. Dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun RI masih menjadi pasar utama, porsinya tidak sekuat Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia. Jadi kondisi ini perlu jadi catatan serius mengingat Indonesia cenderung lebih banyak berperan sebagai konsumen barang jadi, bukan sebagai bagian dari rantai nilai global yang strategis. Untuk meningkatkan posisi, RI perlu memperkuat industri domestik dan menarik investasi yang lebih berkualitas termasuk di bidang teknologi dan produk berdaya saing tinggi. Di situasi ini, Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi memperingatkan bahwa Indonesia beresiko mengalami banjir produk Cina seiring kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump yang menyulitkan produk Cina menembus pasar Amerika. Ketika pasar Amerika menjadi semakin sempit, China diperkirakan akan mengalihkan produknya ke pasar lain dan Indonesia berada di garis depan. Data BPS mengungkapkan nilai impor non-migas dari China ini naik 53,7% year on year di April 2025. Komoditasnya didominasi mesin, peralatan listrik, dan juga kendaraan. Ekonom menilai telah terjadi potensi dumping, yaitu praktik jual murah untuk menghabiskan stok atau memindahkan beban produksi. Dan perihal ini, ekonom BCA David Sumual mengatakan ada lonjakan ekspor Cina ke Indonesia hingga 37% di April, mendekati tenggat tarif dagang baru. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani juga mengatakan surplus perdagangan RI pada April 2025 jadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir, salah satunya karena lonjakan impor dari Cina. Dan untuk mengatasinya, Kadin menyarankan pemerintah memperketat pengawasan impor, membatasi kuota dan memberikan dukungan nyata pada industri lokal melalui subsidi dan inovasi produk. Ketika perang dagang tak lagi hanya milik Amerika dan Cina, negara di Asia Tenggara seperti ada di persimpangan. Di satu sisi jadi penerima manfaat, tapi di sisi lain terancam jadi tempat pembuangan produk murah. Bagi Indonesia ini adalah momen kritis, memilih untuk sekedar menjadi pasar
atau menjadi pemain. Jika tidak bersiap, bukan tak mungkin banjir produk asing akan menenggelamkan industri dalam negeri.